Permasalahan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual yang sering dijumpai. Krisis sampah di daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Di sejumlah titik di kota Yogyakarta, sampah terlihat menumpuk di rumah warga ataupun tempat penampungan sementara sampah. Apa yang menjadi solusinya? Kita akan membahas bersama Sekretaris Daerah Yogyakarta, Beni Suharsono. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Mas Reza. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Pak Beni, terima kasih atas waktunya. Pak Beni, melihat banyaknya sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah DIY untuk mengatasi masalah sampah tersebut? Ya, terima kasih, Mas Reza. Jadi seperti tadi dilihat, kelihatannya kan bombastis sekali ya, Hmm, sampah yang dilempar begitu saja. Jadi begini, permasalahan sampah ini kan bukan kali ini saja yang dihadapi oleh eh, 4 kabupaten 1 kota di DIY. Mari kita flashback ke belakang bahwa konsep penanganan sampah itu kan bukan pembuangan sampah, hmm, tapi pengelolaan sampah. Faktanya, tapi kita melihat sekarang adalah pembuangan sampah. Nah, akibatnya apa? 700 ton per hari yang diperkirakan mampu ditampung di TPS Piungan tadi, yang konsepnya pengelolaan jadi pembuangan sampah. hmm. Faktanya, satu harinya itu kuotanya sudah melebihi dari 700 ton, bahkan bisa 850 ton, bahkan mendekati angka Hmm. 900 ton per hari. Oleh sebab itu, daya tampung yang dulu dikonsepkan kita sebut zona A dan zona B sudah penuh dan sudah ditutup. Pemerintah daerah, daerah istimewa Jakarta bersama-sama dengan 3 daerah lain, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, Hmm. mengelola sampah piungan dan membuat transisi 1 dan transisi 2. Yang transisi 1 kita sebutkan kuotanya sebetulnya masih bisa menampung kira-kira 10% dari tonase normal sekitar 700 ton per hari. Hmm. Kalau ini kita buka seluruhnya untuk Sleman dan Bantul, maka dalam waktu sangat pendek akan sudah penuh. Sementara transisi 2 yang sudah kita siapkan itu baru siap operasional kira-kira di akhir September ini gitu, atau awal September ini. Hmm. Oleh sebab itu kita bersepakat dengan pemerintah Sleman, maka pengelolaan sampah untuk Kabupaten Sleman dilakukan secara desentralisasi, di mana Kabupaten Sleman punya pengelolaan sampah di Taman Martani, di tempat saya tinggal. Hmm. Kemudian yang di Kabupaten Bantul, kami pemerintah DIY juga sudah bersepakat, saya matur ke Pak Bupati siap bahwa Bantul bisa mengelola sampahnya secara terdesentralisasi melalui Baik, pengelolaan sampah TPS 3R di kalurahan-kalurahan. baik, baik. Nah, sekarang permasalahannya adalah tinggal di kota. Kota setiap hari itu nyaris sekitar 290 ton per hari. Kalau bisa disusutkan dari sampah anorganik, maka kira-kira mampu sekitar 40 ton. Berarti masih sekitar 250 ton. Kemudian kami berkomunikasi, bekerja sama dengan Kabupaten Kulon Progo, bisa digeser kurang lebih 15 ton per hari ke Kulon Progo. Baik. Sisanya 100 ton seperti tadi tergambarkan di eh, visualisasi, bisa kita geser Hmm. ke transisi 1 sebanyak 100 ton per hari. Baik, Kalau ini bisa dilakukan pemilahan, maka sebetulnya PR-nya tinggal 100, maka terjadi seperti visual gambar yang baik, sudah disampaikan oleh CNN Indonesia tadi. baik, Nah, baik. Pak inilah Beni. yang lalu kita hadapi, 100 ton per hari sampah kota harus kita selesaikan bersama-sama. Baik, Pak. Caranya adalah mengelola sampah melalui pemilahan secara ketat. Baik, Kalau yang kita lihat digambarkan, Pak Beni. semua sampah dikumpul, Baik, ditumpuk, dibuang, lalu digeser ke Pak Beni. piungan. Pak Kalau Beni. ini bisa kita lakukan pemilahan, maka volume sampah yang bisa kita geser ke piungan itu bisa maksimal. Baik, baik. Pak Beni. Gitu. Jadi kita baru sama-sama bekerja sama. Ya, Ya, Pak silakan Mas Beni. Reza. Pak Beni, ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu ya Pak, untuk tadi merubah kebiasaan. Ya, Memang seharusnya kita memilah sampah dari rumah, tidak langsung membuang. Tadi Anda juga ya, katakan ada beberapa solusi yang memang sedang dikerjakan begitu ya. Ini membutuhkan waktu untuk cari ya. solusinya, tapi apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi pembenahan sampah dan juga pembenahan kebiasaan masyarakat
ini begitu ya. Terlebih daerah istimewa Yogyakarta kan merupakan salah satu daerah yang banyak turisnya Pak begitu. Kapan apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi ini dan kapan kami bisa melihat hasilnya begitu Pak? Ya, dalam waktu pendek tentu kita harus sudah membiasakan diri, Hmm. baik kami yang di kantor pun, bahkan di Bantul, setiap rapat itu wajib memilah sampah. Kalau OPD-nya tidak melaporkan setiap Jumat, maka dikenakan eh, teguran langsung oleh Pak Bupati. Hmm. Artinya kita harus memberi teladan bahwa kita pun harus, para ASN, membiasakan memilah. Kemudian juga harus mulai juga masyarakat memilah, sehingga yang keluar adalah tinggal yang organik. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, kita siap digeser ke TPST Piungan, gitu ya. Sambil kita menyiapkan kecepatan transisi 2. Transisi 2 sedang kita kebut, supaya lalu tidak terlalu lama loknya sampah dari kota yang digambar itu menumpuk di mana-mana. Baik, Pak Itu dalam Beni. waktu pendek sudah bisa kita Iya, lakukan, gitu. Pak Beni, ya, Tetapi caranya, ya, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang bisa dilakukan dalam masa transisi ini? Kita sepakat, sama-sama sepakat bahwa memang harus ada perubahan kebiasaan begitu untuk kita memilah sampah di ya, rumah ya, dan tidak langsung ya. membuang semua sampahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan di masa transisi sekarang ini, Pak? Ya, memaksimalkan penggeser sampah terutama di kota ke TPST Piungan. Hmm, PR-nya tinggal situ, tinggal yang di kota. Gitu. oke. Kalau yang di Sleman, kita sudah sepakat bahwa Sleman secara mandiri mengelolanya di Taman Martani. Dan ini sudah dilakukan oleh Sleman. Sleman sudah mulai menggeser sama-sama ini ke Taman Martani. Kemudian di Bantul itu sudah dilakukan secara mandiri. Kita bisa contoh di Banggarjo. Hmm, Yang 100 ton, kalau itu kuotanya 200 ton di kota, 100 ton sudah bisa kita atasi. Normalnya seperti tadi hmm, kita lihat, tinggal kita sama-sama yang 100 ton ini, yuk kita melakukan kerjasama antar daerah. Masih ada kemungkinan dalam waktu pendek kita dialog dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. hmm. Berapa yang bisa kita geser ke Gunung Kidul, maka dengan penambahan peralatan armada tadi yang bisa kita geser dan peralatan yang di lapangan, maka sesegera mungkin ini bisa dilakukan Baik, sebetulnya. baik. Dan itu bisa kita lakukan dalam waktu cepat itu, Mas Iya. Reza. Baik, baik. Pak Beni, tapi terkadang nih ya, kita sudah memilah sampah begitu masing-masing di rumah, tapi ketika sudah dikumpulkan, sampahnya justru dijadikan satu begitu, sampah organik dan sampah anorganik, dan dibawa ke tempat pembuangan TPST. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya menjamin apa yang sudah dilakukan masyarakat, kita sama-sama tadi mau berubah begitu ya, dengan melakukan pemilahan sampah, dan ini terjadi sampai di ujungnya begitu. Iya, iya Mas Reza. Jadi pemerintah pun juga harus berdisiplin diri gitu. Hmm. Kalau masyarakatnya sudah bisa memilah, maka yang dinaikkan truk pun harus dipilah gitu. Jangan dijadikan satu lalu dibuang lagi. Ini kan sama saja, tidak Hmm. bakal menyelesaikan masalah gitu, Mas Reza. Oke. Berarti bisa dijamin ya Pak Beni bahwa nanti sampah yang diangkut adalah sampah yang sudah pasti sudah dipilah oleh masyarakat begitu ya? Ya, ya. Oke, baik, kita tunggu seperti apa. Apalagi tadi kita lihat bahwa memang Yogyakarta ini salah satu tempat wisata, harapannya pemandangan seperti tadi tidak bisa kita lihat lagi karena masing-masing masyarakat sudah Betul. berubah dan Setuju juga Mas Reza. Ya, sampahnya dampaknya sudah terlalu luas bagi kami sebetulnya. baik, baik, Ya, baik. Terima kasih Sekretaris Daerah terima kasih. Yogyakarta Beni Suharsono. Selamat malam. Selamat malam Mas Reza. Terima kasih. Sehat selalu.